Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Azmita Official dengan saya Abdul Aziz, ini Yunita. Oke. Nah, berhubung waktu itu kan kita sempat bikin video ini, video itu, ya kan. Cuman belum sempat saya jawab satu persatu karena saking banyaknya ya. Saking banyaknya ya, gitu kan. Ada yang di IG, ya kan, ada yang di TikTok juga gitu. Nah, dari situ mereka tuh banyak yang nanya ya, banyak yang nanya, ceritain dong gimana pertemuannya, kok bisa gitu kan, kok bisa tiba-tiba nikah. Nah, kan kita kan nikah jaraknya nggak terlalu lama ya sama kita pertemuan kan, ya paling sekitar 6 bulanannya ya. Kenal juga nggak lama gitu kan, kenal langsung. Kalau bahasa orang-orang keren mah ya kan lamaran, cuman kan kalau kita nggak lamaran ya, cuman saya doang datang ke rumah. Oke. Jadi untuk ini video kali ini saya mau menjelaskan atau menceritakan gitu kan, sedikit menceritakan bagaimana sih awal mula pertemuan saya. Akan diawali oleh istri saya. Bagaimana saya? Jadi awal mulanya itu kita kan sama sekali nggak kenal ya. Jadi saya dikenali sama pengurus saya di pesantren. Kalau pengurus itu di pesantren itu yang yang ngurus kayak santri ya. Kayak ustadz enggak ustadz sih namanya? Dia pengurus ya, pengurus. Nah, dikenalin sama pengurus saya. Waktu itu dia itu minta nomor saya, minta nomor WA nomor WA, katanya boleh nggak dikirimin ke dia, karena dia lagi cari serius lah gitu. Pengen serius lah sama perempuan. Ya di situ tuh langsung ya kasihin aja langsung apa? langsung diberesin gitu. Iya, langsung ya udah nggak apa-apa, kasihin aja gitu. Siapa tahu jodoh kan. Jadi ya awal mulanya sih emang kayak gitu ya. Jadi saya tuh dulu kan kerjanya ya bisa dibilang nggak jelas lah ya kan. Namanya anak muda, saya tuh ikut yang namanya komunitas motor, terus saya gajian habis buat main game kayak Mobile Legend. Itu kan saya punya game Mobile Legend, buat skinnya udah skin Sultan semua kan, dari skin Legend, skin Epic. Nah, gaji saya tuh malah habis ke situ. Jadi saya tuh bingungnya tuh gimana ya, kok hidup saya gini-gini aja gitu kan, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan gitu. Jadi apa saya nikah aja kali ya gitu ya. Siapa tahu hidup lebih baik, walaupun kan yang namanya perubahan itu kan bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Tapi kan kalau kitanya nyoba gimana ya, niat untuk baik, niat untuk merubah dengan cara apapun kan ya bisa jadi mudah-mudahan kedepannya baik gitu ya kan. Nah akhirnya saya tuh memutuskan untuk menikah di usia saya masih 26 tahun kalau nggak salah, 26 tahun, 26-an lah ya. Usia saya tuh di usia 26 tahun dan istri saya usia berapa waktu nikah tuh kita? 18 ya? 18 tahun. 18 tahun dan sempat sidang ya, kita dipersulit ya. Dipersulit. Karena saya umurnya itu masih di bawah umur. Kan sekarang maksimal kalau nikah itu 20 tahun. 20 tahun. Kalau di bawah 20 tahun itu pakai sidang katanya gitu. Banyak kasus-kasus yang bercerai kan di pernikahan dini itu. Karena banyak kasus perceraian di pernikahan dini. Nah, lanjut lagi ke cerita saya. Waktu itu saya tuh pernah sekali saya datengin, selain istri saya pernah datengin ke rumahnya seseorang yang di Majalengka aja ya. Iya. Majalengka itu dari teman saya kenalnya itu dari teman saya Dimas. Nah ini nih fotonya si Dimas.
si Dimas saya kenal dari dia gitu kan, dikenalin sama dia kalau saya tuh pengen serius. Ya emang mungkin bukan jodohnya gitu kan. Dan pas waktu saya bilang ke orang tua saya pun, mah kata saya mau nikah, mama saya pun kaget ya kan sebagai laki-laki kan kita tetap ya surga kita itu di atas ridho orang tua ya kan, terutama ibu gitu kan. Untuk laki-laki saya kan izin ke ibu saya, mau nikah dari mana uangnya ya, emang kan saya kerjanya tuh apa ya, kerja pulang main game makan, kerja pulang main game makan, kerja pulang main game. Jadi saya tuh nggak apa ya, itu uang tuh habis buat visi misi poya-poya gitu kan kalau kayak kadang alay zaman sekarang tuh. Tapi sebenarnya bukan poya-poya, cuman ya tidak berfaedah gitu. Uang saya tuh nyangkut di game, jadi nyangkutnya tuh nggak berfaedah gitu loh ya, bukannya poya-poya. Kalau poya-poya kan ke bar gitu, tapi alhamdulillah kita saya enggak, cuman nyangkutnya salah nyangkut, jadi nggak berfaedah gitu. Coba kalau dikumpulin di bank ya mungkin gitu kan. Kan mau gendut. Nah waktu itu saya kayak gitu, orang tua saya kaget, bagaimana itu katanya, orang udah ada duitnya belum katanya, gini. Ya udahlah, masalah duit kan kalau kita niat baik insya Allah kedepannya baik ya gitunya ya. Nah saya datengin lah yang Majalengka itu, tapi ya berhubungan nggak jodoh. Saya pulang ke rumah, orang tua saya nanya gimana nih katanya gitu, udah oke belum atau gimana nih, apa bahasa Sundanya mah kumanya di kumaha cenah di ditu ya nanti orang mah nanya lah dia tuh bagaimana di sana gini gitu ya kan. Ya saya jawab apa adanya, begini dan begono gitu kan orang tua saya tuh. Jadi ya udah nggak ada jodohnya lah sama sana. Nah saya tuh dari situ tuh sebenarnya bukan galau enggak gitu kan, karena kan saya pun sama dia pun nggak kenal, baru kenal berapa hari, cuman kan niatnya nggak mau pacaran, mau niat bener-bener serius gitu kan. Ujung-ujungnya kita tuh gimana ya, abis itu tuh saya tuh apa namanya curhat lah sama si Rian nih, ini nih sama si Rian. Nah walaupun usianya masih muda di bawah saya gitu kan, kadang dia minta sharing ke saya pun minta sharing ke dia. Nah dari si Rian itulah apa mulai itu ada percikan-percikan cintanya, anjay, percikan-percikan apalah gitu kan. Dari dia tuh curhat gini daripada hidup kita kayak gini kan ya, gini wae gitu kan, nggak ada perkembangan, malah kemunduran nggak ada, perkembangan nggak ada, ya stuck lah di situ-situ aja gitu kan. Akhirnya dia tuh ngasih nomor Asamsul. Nah ini orangnya nih, dan minta doanya ya sebentar lagi tahun baru ya dia menikah ya. Tahun baru ini nggak tahu. Pokoknya mah kata orang tuanya sih tahun baru ya. Samsul mau menikah, minta doanya semoga dilancarkan sampai hari H. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah saya minta dikasih WA sama si Rianto sama dia tuh Asamsul. Cuman sebenarnya sih kalau dari segi umur pun dia pun masih di bawah saya gitu kan. Cuman dia pengurus di pondok pesantren calon istri saya waktu itu, dan dia pun teman saya waktu di kampung gitu kan, teman main futsal, teman Bandung lah gitu kan, kalau orang Sunda kan Bandung gitu, main futsal ini segala macam wah gitu kan sama dia tuh. Nah awal akhir kan ngobrol sama dia, nyambung, dia curhat tentang ini tentang itu, saya pun terbaliknya. Dan akhirnya dia ngasih nomor saya tuh 3 nomor. Sebelum ngasih 3 nomor tuh dia nawarin dulu ke saya tuh nomor anaknya guru saya. Cuma saya tuh gimana ya walaupun saya paribasanya pernah ikut tidur di pesantren gitu, tapi apa ya, asa gak cocok gitunya ya, jadi asa minder asa minder sendiri gitu kan ya. Sekelas anak guru gak pantas lah. Sekelas anak guru kok masa sama kita gitu kan, ya orang ya nggak jelas lah gitu kan, kita yang nggak jelas. Jadi apa ya udahlah kata saya. Jadi nggak
nggak usah lah sama anak guru saya tuh. Nah dia kasih 3 nomor yang satu ada nama ini gitu ya. Mungkin yang udah kenal saya mungkin tahu lah siapa gitu kan. Nah untuk yang pertama itu, waktu yang pertama itu, yang nomor yang pertama itu nggak nyambung, pokoknya nggak nyambung itu. Udah nggak ngerasa cocok lah intinya sama yang dia tuh Roisa ya dulunya ya. Iya. Roisa di, kan ada Rois ada Roisa kan. Samsu Rois ya. Bukan, oh pengurus doang. Kalau itu tuh Roisa gitu. Iya. Ya Roisa, cuman ya emang nggak cocok ya, mungkin dari kita yang nggak cocok, ya udahlah belum jodohnya ya kan. Nah ada yang kedua tuh, yang kedua sebenarnya disebut nggak cocok gimana dah, dia tuh apa ya, mungkin cuek karena dia mungkin udah punya pacar, udah punya pasangan gitu kan. Tapi dia tuh gimana ya, dari pasangannya mungkin dia nggak ada kepastian atau gimana, atau apalah nggak tahu, pokoknya cuek ya. Kita kan sebagai laki-laki apa ya, kita nyari topik pembicaraan, sedangkan ketika kita nyari topik capek-capek cari topik pembicaraan, dia jawabnya simpel, kan sakit hati kan ya kan gitu. Siapa yang ngerasain kan, pernah kan ngerasain kita capek-capek nyari topik pembicaraan, nah udah ada topik pembicaraan cuman diem atau simpel jawabannya, nah kan sakit hati kita kan. Ya udahlah berarti nggak cocok lah kedua. Nah sama ini gitu kan, alhamdulillah nih sama istri saya, walaupun ya peribahasanya kita cuman apa ya, chatan sebentar ya, yang dari tanggal 20 Januari ya sampai tanggal 2 Februari saya baru datang ke rumahnya. Jadi 20 Januari saya kenal, 20 dan apa sih? 20-nya ada jangka 2 minggu. Ada jangka seminggu lah, seminggu lebih. Nah tanggal 20 Januari kenal, chatan tuh saya hello kan, awalnya tuh saya hello, gimana kabar ini segala macam. Nah saya jelasin saya dapat nomor dari saudara saya Asamsu, yaitu pengurusnya istri saya gitu kan. Nah makin lama saya tuh pernah nanya tuh ke dia tuh, gimana nanti kamu kalau udah lulus itu pesantren atau udah keluar pesantren, berapa tahun lagi kira-kira, atau mau langsung nikah atau gimana ya. Kalau ada jodohnya mah kata tuh ya kapanpun insya Allah siap buat nikah. Mau wah berarti ya namanya laki-laki dikasih jalan ya kita maju gitu kan, masa dikasih jalan kita mundur kan gitu ya. Saya maju kata saya, ya udah gitu. Saya mau nelpon sama orang tuanya, kita nelpon ya waktu itu ya, video call sama orang tua, sama teteh ya. Iya, sama teteh, sama keluarga lah, keluarga mertua saya atau keluarganya istri saya. Ngobrol tuh video call saya tuh sama mereka itu ya panjang lebar. Akhirnya saya memutuskan karena ditanyain terus dari tanggal 20 tuh, padahal sebentar kan dari tanggal 20 tuh. Karena kata saya tuh nanti habis gajian insya Allah karena saya datang ke rumah, karena ditanyain kapan mau datang ke rumah ya minimal ngomong atau gimana. Kalau bahasa Sundanya mah ayah basa lah cenah gitu kan, nitip ayah basa gitu, nitip tong kasasakeun gitu, nitip jangan ke siapa-siapain gitu. Nah saya datanglah saya ke kampungnya tanggal 2 tuh langsung katanya gajian tuh. Saya bawa apanya ya, tuh bawa naonnya nggak bawa apa-apa. Saya tuh ke rumah mertua tuh pokoknya deh ya disebut bener-bener nggak punya apa-apa, orang kerjaan nggak jelas gitu kan. Ke rumah saya ngobrol sama orang tua gini, alhamdulillah nyambung ya kan. Sampai akhirnya kan ya orang tua kenal lah sama orang tua saya gitu kan, gimana usaha orang tua saya, kakak saya gitu kan. Jadi pokoknya saya nitip ke orang tua istri saya itu ya jangan lihat siapa bapak saya gitu kan, siapa ibu saya, siapa kakak saya, tapi saya nitip ke orang tua keluarga dari istri saya itu ya lihat saya. Kalau saya terus terang saya nggak punya apa-apa, saya modal nekat, benar disebut modal nekat saya nikah itu nggak punya apa-apa. Nah dari semenjak itu tuh 6 bulan ya. Nah 6 bulan saya coba kumpulin uang, nggak jadi kumpulin itunya, alhamdulillah lah adalah sedikit dua dikitnya. Kita pernah buka konternya dulu tuh setelah menikah tuh, pernah buka konter gitu kan.
ya bisa dibilang kalau sudah nikah itu sebelum nikah itu buset godaannya kayaknya panjang banget, sampai-sampai saya pernah hampir mau menyerahnya, mau nyerah di ujung-ujung pas mau pernikahan. Berapa hari itu sebelum pernikahan, nggak tahu seminggu atau 2 minggu, saking beratnya ujian dari pihak keluarga istri saya, keluarga saya sendiri. Jadi ya namanya menggabungkan satu keluarga, dua keluarga, dua kepala keluarga kan susah kan gitu kan. Intinya kan harus saling-saling saling-saling memahami lah gitu kan. Ya jadi intinya cekcok ini cekcok itu, sampai saya hampir mau menyerah gitu. Pernah saya bilang menyerah, ya udahlah kalau kayak gini terus mendingan gak usah gitu, gak usah jadi. Tapi ya mungkin karena emang udah takdir dan jodohnya ya nggak kemana gitu. Padahal itu selama dari tanggal 20 Februari sampai kita nikah tuh tanggal 24 Juli ya. Iya. Tanggal 24 Juli itu nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, cuman chat, telepon. Jadi ya, ketemu tuh pas tanggal 2 sama hari H pernikahan. Itu ketemunya tuh 2 kali doang. Pas tanggal 24 Juli ya. Iya. 24 Juli pas nikah doang. Langsung dari Jakarta. Jadi pas hari-hari biasanya mah makanya banyak ujian banyak itunya. Ya gitu, nggak ketemu sama sekali, cuma telepon terus chat gitu. Jadi banyak kan salah paham gitu. Soalnya kan nggak ketemu langsung. Ya kalau dibilang ujian ya namanya juga hidup, pasti ujian ada gitu. Sebelum dan sesudah menikah gitunya. Iya. Bahkan sesudah menikah pun alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak mau diuji mah ya nggak boleh hidup, kan namanya juga manusia hidup. Gitu. Kalau banyak cucian ya lontar gitu. Kayak gitu. Ya intinya buat para kaula muda, ini pesan saya ya. Jangan takut untuk untuk yang mau nikah muda. Kayak ini Samsul ini rencananya istrinya tuh sama ya, menikah muda ya? Iya, 18 tahun. 18 tahun sama? Sama. Kayak aku dulu. Maaf kalau istrinya nggak bisa saya tampilkan. Kalau misalkan misalkan untuk kaula muda yang ingin nikah muda, ya matang-matang pikiran, hati, fisik, pesak kan kalau bahasa Sundanya kan gitu, pesak fisik gitu kan harus benar-benar matang gitu kan. Ya kalau nggak benar-benar matang, yang penting niat benar, insya Allah ada jalannya. Allah juga mudah. Asal niat benar, insya Allah ada jalannya. Intinya seperti itu. Ya kalau lika-liku selama kita ta'aruf itu berapa ya? Hampir banyak ya ujiannya dari masalah ini, masalah itu. Wah pokoknya udah nggak kehitung gitu. Kalau dibilang ta'aruf sih gimana ya, ta'aruf ya gitu ya, atau gimana ya? Iya kan ta'aruf. Orang kan datang ngelamar, bukan ngelamar sih, naruh omongan, datang lagi nikah, itu ta'aruf lah mungkinnya ya. Gitu. Cuman ya kan namanya zaman sekarang gitu kan, apalagi saya LDR jauh Jakarta Tasik, ya berkabar lewat SMS, kadang nelpon gitu. Ada selingan waktu SMS nelpon gitu. Ya udah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada gimana istri saya? Nggak ada. Ini istri saya nggak ada. Jadi ya dari saya mungkin sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jika ada pertanyaan tolong di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like. Jangan lupa di komen juga ya. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana sih keseharian, bagaimana menyatukan watak, pikiran, kan kita kan baru kenal kan gitu. Malam pertama gimana aja mau tahu kalau malam pertama. Jadi ya intinya mah bagaimana sih gitu kan, padahal kenal sama sekali, itu gimana kita menyatukan hatinya, menyatukan pikiran, perasaannya bagaimana, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.